fisik kuat, negara adil makmur tertara harja. Tiaraku Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Satukan hati kami dalam keluarga besar Tiara Kusuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Di sini saya hadir hari ini untuk meluruskan, untuk membina dan menjaga marwah organisasi agar DPC Kota Medan ke depan semakin baik dan semakin maju. Ini ada sedikit kronologi yang harus saya ceritakan supaya semua mendengar ya sayang. Ibu Nani dilantik sebagai Ketua DPC Tiara Kusuma Kota Medan. Periode 1 itu tanggal 20 Februari 2013 sampai 2017. Ada pulpen dicatat saya, supaya nanti kalau bertanya anggotanya masih bisa menjawab. Kemudian periode kedua tanggal 18 Maret 2017 sampai 2021. Setelah itu seharusnya sudah masuk masa regenerasi. Artinya setiap ketua DPC maupun DPD ataupun ketua DPP di pusat sesuai dengan ADART, kita itu masa jabatan kita itu hanya 2 periode, kecuali ada permintaan langsung dari pengurus yang mengatakan belum ada kader, karena DPD itu adalah imamahnya DPC seluruh Sumatera Utara yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. DPC kita ini ada 19 kabupaten kota di Sumatera Utara, supaya tidak ada lagi nanti kata-kata yang terdengar bahwasanya tidak ada wewenang DPD terhadap DPC. Ini miris, masa kita berorganisasi kita tidak tahu peraturan itu sendiri gitu ya sayang. Belum ada kader. Kebijaksanaan inilah diambil sehingga tahun 2021 tidak ada pelantikan, dia masih vakum. Di 2022 dia juga masih vakum. Kalau divakumkan, dia akan gugur secara ketua, dia sudah tidak bisa naik kembali di 2023. Ibu ketua kita yang lama mengambil kebijakan di administrasi kita tercatat 2022 berapa? 6, itulah masanya. Seremonial, nggak mungkin di flyer kita tulis 2023-2026. Tetapi itu tidak berlaku sayang, yang berlaku adalah di administrasi. Kalau kita berlakukan itu artinya Bu Nani gugur secara ini tidak ada. Nggak mungkin kita buat seperti itu. Jadi yang kita pakai adalah yang sesuai administrasi. Waktu itu DPC kita masih siap. Kita apresiasi banget loh, tepuk tangan dulu semua untuk Ibu Nani. Karena belum ada saya lihat ketua DPC yang begitu sayangnya kepada anak-anaknya, begitu mau naik, dia belikan tuh baju tuh, dia siapin baju. Ini luar biasa. Jadi kita butuh pemimpin yang loyal kepada Tiara Kusuma, kemudian bisa bekerja sama dan menyatukan anggota, siap kolaborasi dan bersinergi, menjaga adab, etika, dan komunikasi, serta melaporkan kegiatan secara rutin kepada DPD sebagai bentuk koordinasi dan tanggung jawab. Mulai hari ini, kita ingin DPC Kota Medan menjadi DPC yang lebih aktif, lebih tertib, lebih beretika, dan lebih maju. Kita mau ketua itu bisa merangkul semua. Nah kalau etika kepada ketuanya saja tidak ada, bagaimana dia mau menjadi ketua di DPC-nya sendiri? Itu setuju apa tidak? Setuju. Etika itu nomor 1 sayang. Ada yang beranggapan gini, untuk menjadi ketua itu dia harus punya LKP. Untuk menjadi ketua adalah orang yang kompeten di bidang keilmuannya, tata kecantikan rambut, kulit, dan dia itu memang tertulis di ADART adalah orang yang sudah berpengalaman minimal 5 tahun. Tapi sama-sama kita tahu ya Bu, untuk 5 tahun itu terlalu sedikit ya Bu ya, untuk menjadi ketua. Karena apa? Kita mau orang yang betul-betul mumpuni, bukan orang yang sekedar tahu, apalagi untuk menjadi ketua sebesar Kota Medan. Bapak Ibu yang saya sayangi, kalau hari ini ada perbedaan pendapat, itu wajar. Tapi jangan sampai perbedaan membuat kita berpisah. Ketua boleh berganti, program boleh berubah, tetapi persaudaraan jangan pernah putus. Insya Allah kita pulang dari tempat ini dengan hati yang damai, dengan satu niat yang sama, memajukan Tiara Kusuma, menguatkan DPC Tiara Kusuma Kota Medan, dan menjaga etika berorganisasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini kan sudah berakhir ya, jadi ketika SK itu sudah berakhir itu status dimisioner, ya kan? Nah di situ ketika kita rapat, Ibu Ketua DPC itu harus memberikan laporan dulu. Oh iya, ini sudah ada nggak sebelumnya ada laporan? Nah saya kira Ibu buat laporan, itu saran saya ya. Karena memang di mana-mana organisasi itu adalah bentuk pertanggungjawaban, ya kepada publik maupun pengurus. Saya kira itu aja, saya hanya meluruskan saja. Terima kasih.
Terima kasih Pak Soli. Sebenarnya di sini Ibu, sebelum acara ini kami sudah mengadakan rapat pengurus intis di restoran Pristo di Jalan Ayahanda. Ada fotonya, cuman kami nggak banyak-banyak, anak kami intern aja. Berapa orang waktu itu hadir? Lima orang. Kita harus pahami juga ya bahwa kekuasaan tertinggi itu adalah di anggaran dasar rumah tangga kita. Itulah undang-undang tertinggi kita. Jadi kalau saya lihat di sini kan anggaran dasar rumah tangga kita Ibu Ketua, seharusnya Ibu memang harus kasih peringatan. Begitu dia undang 3 kali nggak datang, kasih peringatan. Karena di sini jelas di sini bisa diberhentikan. Kalau ini kewajibannya anggaran dasar anggota rumah, karena salah satunya adalah rapat anggota. Jadi itu wajib. Jadi mari kita ubah budaya kita dalam berorganisasi. Karena terus terang, Tiara Kusuma ini bukan organisasi kaleng-kaleng. Kita mitra resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada surat dari Dirjen. Mari kita rubah mindset kita, ya kan? Bagaimana cara berorganisasi yang baik. Kemarin waktu rapat Ibu Ketua, Ibu surati, ada undangannya. Boleh WA dulu. Harus memang pakai surat, karena resmi. Ya, jadi Bu, terkait kewenangan DPD di sini ya perlu kami sampaikan. Kalau mengacu kepada pasal 9 itu jelas DPD yang akan mensahkan DPC. Begitulah kekuasaan yang diberikan oleh anggaran dasar kita, rumah tangga kita kepada DPD. Jadi tidak main-main Bu, kewenangan DPD dilantik pun kalau tidak disahkan ya sama aja, nggak sah itu. Itu kewenangan DPD. Jadi supaya paham dulu nanti. Makanya nanti tolong dipelajari juga, dipertajam anggaran dasar rumah tangga kita. Saya kira itu yang perlu saya tambahkan. Silakan Bu, Ibu Ketua. Jadi sebenarnya Pak, di AIT selalu kami pelajari Pak. Jadi ini ada ini dikumpul ini untuk saya tegur, ini undangan-undangan ini lah. Dengan teguran itu saya sampaikan surat-surat ini, mereka datang tanggal 21 Januari ini. Itu kita memilih untuk menggantikan saya. Jadi ide ini ada yang datang hari ini. Ada 47 orang undangan, dan kita bagikan semua. Ini ada 47 orang yang datang itu segini Pak. Jadi kalau nggak lagi nanti gimana kita? Jadi gini, ini pengurus sekarang berapa? Pengurus yang sekarang ini ada berapa? Pengurus kita yang di SK berapa? Itu biasanya kan 2/3 dari pengurus yang ada kan, itu yang hadir baru bisa sah rapat hari ini pemilihan. Itu dia. Kalau nggak quorum nggak bisa dilaksanakan. Itu anggaran dasar. Nah, di dalam rapat itu 2/3 itu harus menyetujui. Kalau nggak menyetujui ya nggak jadi juga gitu. Ya. Silakan Ibu penasihat kalau ada yang mau ditambahkan. Terima kasih. Alhamdulillah di sini saya diberi kesempatan untuk memberikan pendapat selama saya sudah pernah menjadi ketua DPC Tiara Kusuma Kota Medan 2 periode juga. Jadi saya rasa kalau pemilihan nanti sebaiknya silakan rapat kembali. Itu saran saya agar supaya mungkin atau kalau di sini dipilih dulu kader-kadernya siapa ya kan? Saya terserah aja kepada forum ataupun kepada ketua DPC dan ketua DPD, silakan. Jadi demikianlah pendapat saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Raidana Sugian, sarjana hukum, master hukum bisnis. Saya adalah di DPC sebagai bendahara. Tadi saya dengar ada katanya rapat-rapat yang tidak hadir di dalam organisasi. Seharusnya kalau ada rapat-rapat, sebenarnya saya bukan nggak mau datang, saya ke DPC saya selalu seringnya hadir. Cuman kadang saya sibuk. Tahu lah kita kegiatan kalau DPD enggak terus terang. Setahun kali aja belum nongol loh. Tidak di setahun ini aja nggak ada nongol. Tidak dong. Masa lupa lihat tuh. tahun ini tadi pasti ada lah Bu. Nggak ada. Ada absen aja. Absen aja ya. Setiap tahun berganti tahun mana ini Cindy. Jangan nanti begitu manajemen. Ada tapi saya sering ngaku Bu. Itu berapa tahun yang lalu saya. Waktu yang masih ya. Berarti waktu si Bunda kayaknya udah sekali waktu baca buku. Ya ada sekali nongol. Nongol. Apa tahun sekali itu hanya sekali. Maksudnya gini sih, karena sudah terlalu banyak kita organisasi ya Bu ya, masuk organisasi sana, organisasi sini. Memang DPC ini maksudnya kan kalaupun ada rapat maksudnya dikasih tahu lah pemberitahuan di grup gitu. Ini hadir ya, masa jabatan saya sudah mau habis, mau ganti ketua nih, wajib ya hadir semua, kan kita pasti kumpul itu. Pasti tahu saat kumpul, tapi jauh hari, jangan di situ istilahnya mau direncanakan beberapa hari lagi baru dikasih tahu pemberitahuannya, entah 2 minggu sebelum apa atau 1 bulan sebelum apa harus dibuat gitu. Nggak juga lupa gue, kalau dikasih tahu dulu udah nggak akan lupa gitu. Jadi kalau kita sebagai penata tugas kan jadwal kita kan padat, jadi tanggal sekian kan bisa kita apakan gitu loh. Penekanan dari ketua DPC itu harus, jadi biar ada jangan nanti di belakang ABCD Ibu, itu yang saya kurang pas menurut saya itu. Jadi saya minta Bu Nani pertegaslah ini. Ya, jadi jangan ada nanti kita bicara belakang-belakang. Mungkin itu saja dari saya, ya, supaya ini lebih berkembang. Siapapun yang menjadi ketua, kalau bisa bekerja sama dengan anggota, buatlah program-program yang baik. Banyak program di Kota Medan ini, ya. Audiensi ke Ibu Wali, nggak masalah itu. Justru harus gitu saya. Nah, jadi maksud saya juga punya link ke situ. Tapi saya cuma anggota biasa. Ya, saya hanya berharap mudah-mudahan ketua yang terpilih ke depannya adalah ketua sesuai harapan, anggota dan
harapan dari DPD Sumatera Utara sendiri. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di luar ya. Kelihatan wajahnya. Yang saya DPC pun kami berapa orang, 5 orang pun tahu orangnya gitu aja kan. Jadi Pak ya, untuk mempersingkat waktu, saya pun mau sholat Pak. Jadi saya serahkan semua ke DPD Pak. Kemudian DPD yang milih sebagai ketua DPC nanti. Karena Bu Nani bilang saya minta tolonglah dibicarakan saja, diterangkan, makanya saya pada terangkan tadi secara ini. Kalau tidak dibuat seperti ini nggak akan ada yang datang. Itu dia saya. Sebenarnya ibu-ibu semua, kita ini DPC 12 kali alasannya. Jadi 12 kali, pertemuan 12 kali, 12 kali. Perhitungan 12 itu 5 September, September, November, Desember, dibuat. Itulah kemarin dibuat di Ayam Kristo itu. Saya pikir, ini kan saya nggak ada perhatian, lihat saya sakit, orang ini aja kan, ada kubur juga, ada beberapa bulan terus terakhir, kemudian terus ke surat edaran itu untuk adik-adik semua. Saya kirim surat edaran itu. Arisannya kita mau adakan 12 kali, ternyata tidak ada yang datang. Kalau undangan, kayaknya saya setiap bulan saya selalu share ke grup. Kalau yang baca grup, silakan bersaksi di sini. Di grup itu saya selalu share. Kalau undangan ya, undangan arisan atau undangan buat acara kayak kan kita pernah buat acara ke panti asuhan kan. Nah, semua kita share kan, semua di grup nggak ada yang nggak kita share. Jadi kalau ceritanya nggak tahu ya, mungkin dia nggak ada di grup gitu. Seringnya nggak datang anggota ini, jadi kita ambil ini aja, ini kebijakan sendiri lah, ya inisiatif lah. Hari ini kita adakan cari calon, karena untuk mendatangkan mereka ini nggak gampang ya, gitu. Karena semuanya pengusaha sukses ya kan. Itu aja dari saya, terima kasih. Saya menghargai sama sekali ketua Dr. Anda Kelviani, walaupun Bu Nani ini karena faktor umur ya atau keadaan kondisinya kurang baik dan barangkali pemikiran sudah agak lagi sama lari ya. Intinya DPC biar semua ini tidak greget, tidak greget. Ya, gimana kedepannya kita harus menggeregekkan ini? Terima kasih. Saya dari sini sama ketua DPC. Kalau kita saya ya sebagai ketua DPD, ketua DPC itu soalnya episode ini itu ini calon ketua DPD. Baik, mengingat menimbang juga waktu terus berjalan, ya kan? Itu pertimbangan kita, ibu ketua, karena memang makin cepat lebih baik. Saya kira karena ini kalau menurut saya, ya kan, kita tahu tidak usah ngalur ngidul, nggak ada kesimpulan. Jadi alhamdulillah nanti mungkin di 2 hari ke depan mungkin kita akan rapat, tetapi antar DPD karena DPC sudah diserahkan dilimpahkan kepada DPD. Kemudian secepatnya kita akan melantik DPC agar tidak ada kekosongan. Demikian saya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya harap ke depannya, marilah sama-sama kita introspeksi, tidak akan ada asap tanpa api, aku kekurangannya di sini. Gitu, untuk ke depannya bisa lebih baik lagi. Namun karena tadi, ini hanya bincang-bincang di luar yang tadi ya sayang, karena sebetulnya ini tinggal nanti penutupan ya Pak Sobat ya. Karena Ibu Ketua sudah menyerahkan, melimpahkan semuanya, makanya kita sudah menangkapnya. Kita akan rapat mungkin secepatnya lah, secepatnya ya Bu ya. Pleno kita dengan penasehat, dengan beberapa jajaran ya sayang, nanti akan kita share di grup pelantikan kita sesegera mungkin. Mohon didukung sayang semuanya. Insya Allah kedepannya kita lebih solid lagi, gitu ya sayang. Monggo kalau ada dari semua nanti yang siap untuk bergabung di DPD, mana tahu mau maju silakan. Tetapi catatan DPD itu harus membayar iuran 20.000 per bulan. Siapa saja sama. Ya, kalau siap membayar 2. Ya. Nah ya, ini sudah lunas. Ada yang belum lunas ini. Jangan udah main. Nah, sama saat ini lagi bagus. Di situ ini sepi. Apa gunanya dibikin WA group? Dan Kalau mana kita Bunda gunakan tahu? komunikasi. Mana ini? bicara. Oh, Kak Cindy sakit, mana lah Bunda tahu sayang. Lihat ya perjalanan Bunda kemarin DPD. Itu yang tidak dikira-kira. Bunda itu menggalang dana sampai ke pusat, memberikan bantuan kepada ini penasehat DPC, ini pengurus loh. Nggak ada bunyi, apa Bunda tahu? Nggak tahu. Jadi yang tahu yang langsung yang aktif itulah yang turun, walaupun sedikit ya, hanya 700.000 per orang, tapi paling tidak ada perhatian kita, kasih sayang kita. Gitu juga ke Sibolga sama ke Tapteng, nggak terseok-seok itu sayang. Mobil kami lewat aja, jalan di bawahnya itu jatuh. Kami pikir disitulah ajal kami. Saat itu IT kita ada, makanya ditonton sayang.
part 1, 1, 2, 3. Coba ditonton saya. Udah aku tonton Ya, mulai. coba DPC ini di subscribe dong. DPD Tiara Kusuma Iya, Sumatera iya. Utara. Tonton kegiatan kita itu saya. Banyak kegiatan Dan- gratis belajarnya. Dan dari Rudi gratis. Rudi itu juga gratis. betul. Intinya silaturahmi kita sayang tetap terjalin. Yang sebagian besar di sini yang punya LKP besar ini ada di DPD nih. Ayo dong, siap mulai hari ini. Tiap rapat nanti, kita kan Rabu minggu kedua itu rapat kita ya sayang, rapat kita sekalian arisan kita, silaturahmi kita. Kalau ada acara yang lain-lain, monggo kehadirannya ya sayang ya. Nah, Nela juga sudah vlog sekarang menceritakan saya. Saya masih menggaris bawahi. Bisa kita tutup ya, ibu-ibu. Bisa kita tutup Pak Solin. Bisa. Oke. Udah tutup lah ya. Ya. Oke. Waktu juga terus berjalan, jadi dari hasil rapat kita hari ini ada beberapa hal yang harus kami sampaikan dan kami pertegas. Ya, pertama, yang jelas kepengurusan DPC Kota Medan karena telah berakhir itu adalah sifatnya demosioner. Dan yang kedua, bahwa tadi juga Ketua Demisioner telah menyerahkan kepada pengurus daerah. Jadi mulai hari ini, detik ini, kepengurusan Medan nanti akan kami diambil alih oleh DPD. Ya, kami dari DPD mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atas partisipasinya, terkhusus kepada Ibu Cur yang selama ini telah memimpin 2 periode, 3 periode ya, 3 periode walaupun sudah melanggar anggaran dasar tapi masih bisa dimaklumi. Ya, terima kasih Bu atas jasa-jasanya. Atas telah membesarkan Tiara Kusuma Kota Medan, ya kan? Semoga ibu dan keluarga tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada ibu-ibu telah hadir di sini, yang telah berpartisipasi dalam menjunjung tinggi anggaran dasar rumah tangga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tiara Kusuma. Tiara Kusuma. Jaya Tiara Kusuma. Kemesraan ini ingin ku